Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Umayyah, Prodi Teknik Informatika semester 9, akan mempresentasikan hasil KP saya yang berjudul Sistem Pengolahan Arsip Angsuran Penjualan Kafling dan Perumahan di PT Royan Aneka Karya. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan. Judul KP saya, Sistem Pengolahan Arsip Angsuran Penjualan Kafling dan Perumahan di PT Royan Aneka Karya. Latar belakang. PT Royan Aneka Karya merupakan salah satu perusahaan di bidang properti di Kabupaten Pemalang. PT Royan Aneka Karya didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah Pemalang dan sekitarnya tentang kebutuhan hunian yang layak dan aman. Sebuah perusahaan pastilah membutuhkan suatu pengelolaan arsip yang benar. Salah satu jenis arsip yang dikelola oleh PT Royan Aneka Karya adalah arsip keuangan. Arsip ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh satuan kerja PT Royan Aneka Karya. Dalam 1 tahun, PT Royan Aneka Karya terdapat kurang lebih 15 unit terjual. Dalam proses pencatatan dan penyimpanan arsip masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, jumlah arsip keuangan yang terus bertambah membuat manajemen dan pencarian arsip semakin sulit untuk dilakukan secara manual. Maka dibutuhkanlah sistem pengelolaan arsip angsuran penjualan kafling dan perumahan di PT Royan Aneka Karya. Batasan permasalahan. Dalam pembuatan dan penulisan sistem ini, penulis hanya membuat apa yang dibutuhkan oleh PT Royan Aneka Karya. Yang pertama, proses pembuatan arsip angsuran penjualan kafling dan perumahan. Kedua, proses pemberian informasi pembayaran angsuran penjualan. Ketiga, proses pembuatan laporan angsuran penjualan. Tujuan kerja praktek. Tujuan kerja praktek yang pertama yaitu membuat sistem arsip angsuran dan pembelian untuk PT Royan Aneka Karya, dan yang kedua yaitu mempermudah dalam pemberian informasi angsuran dan penjualan. Waktu pelaksanaan KP. Waktu pelaksanaan KP yaitu dimulai dari bulan Oktober hingga sampai September, di mana di situ saya melakukan analisis masalah, pengumpulan data, perancangan dan pengkodean, pengujian sistem, dan penyusunan laporan. Identitas instansi. PT Royan Aneka Karya sendiri yaitu alamatnya di Kelurahan Mulyoharjo, RT 2 RW 4, Kecamatan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang. Waktu pelaksanaannya yaitu tadi Oktober 2019 hingga September 2020. Penggambaran use case system yang sedang berjalan di PT Royan Aneka Karya. Di sini terdapat 4 aktor yaitu bendahara, sekretaris, member, dan atasan. Dan di dalamnya itu ada beberapa peraturan. Yang pertama itu struk pembayaran angsuran, nanti di-include ke laporan angsuran bulanan, include lagi mencatat dalam buku besar, include lagi mencatat ulang ke dalam Microsoft Excel, dan baru cetak laporan. Selanjutnya itu penggambaran use case diagram pada sistem yang akan saya usulkan. Yaitu saya lebih perkecilkan lagi di sini hanya 3 aktor, yaitu pengelola sendiri, member, dan customer service. Pengelola sendiri itu bisa mencakup semuanya, sedangkan member dan customer service di sini hanya bisa melihat dan mencetak. Sekian dari saya. Setelah itu selanjutnya akan saya demokan aplikasi yang telah saya susun. Nah, ini bagian login. Kita masukkan saja di sini user, kita pilih menjadi apa, contoh saja menjadi pengelola. Kita masukkan email, kita masukkan password, dan klik. Nah, kita sudah masuk di bagian dashboard daripada sistem PT Royan Aneka Karya. Nah, di
Di sini ada beberapa menu sampai profil. Yang pertama itu perumahan, kita bisa include semua pembeli perumahan. Kita juga di sini ada kafling, kita bisa includekan semua pembeli daripada kafling. Nanti arsip perumahan ketika pembeli ini sudah lunas akan secara otomatis masuk ke dalam arsip perumahan. Sama juga dengan kafling, ketika pembeli kafling ini sudah lunas akan masuk juga ke arsip kafling. Di sini ada pengelola, member, customer service. Karena kita sebagai pengelola, di sini akan muncul siapa member dari PT Royan Aneka Karya dan siapa saja customer service dari PT Royan Aneka Karya. Di sini ada register, kita bisa menambahkan entah itu pengelola, member, customer service. Di sini ada profil, kita bisa lihat profil kita sendiri. Ya. Saya akan demokan untuk perumahan dan kafling karena memang ini keduanya sama. Saya akan contohkan satu perumahan. Nah, di sini kita bisa nambah data. Kita tambah data perumahan 1. Perum Indah Sari. Nah, ada. Kita tulis nomor 2. Tersimpan. Kita cek lagi. Di bagian perumahan. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita akan centang untuk mengisi pembeli. Tambah data. Nah, kita isi di sini. Kita isi di sini nama lengkap Nadia. Di sini alamat. Harga per rumah biasanya itu 150 juta. Lama angsuran itu bulan, kita pilih 12 bulan. Di sini kode pembelian itu untuk setiap member sendiri agar nanti bisa membuka di bagian datanya masing-masing. Tanggal akad misalkan saja tanggal 1 Oktober, uang muka 100 juta. Nah, di sini akan terhitung secara manual yaitu 400 di sini. Nah, kita save. Nah, data tersimpan, kita buka di bagian perumahan. Kita lihat di sini, kita centang. Nadia, saldonya itu masih sekitar 50 juta. Kita centang untuk mengisi, misalnya per bulan itu dia mau kasih angsuran. Nah, berarti ini angsuran pertama. Tanggal angsuran berarti 1 November. Nah, di sini setelah kita masukkan nama, tanggal akad, setelah itu semua telah dimasukkan, kita save. Nah, data tersimpan. Sedangkan bagian saldo itu masih ada sekitar kurang lebih 45 juta. Maka dengan pasti ini belum bisa masuk ke dalam arsip perumahan. Gimana untuk bulan berarti sudah masuk ke Desember. Dan di sini kurang berapa ya? Nah, data tersimpan. Kita lihat saldo, nah 0 rupiah. Kita lihat untuk arsip perumahan. Apakah sudah masuk ke arsip perumahan apa belum? Nah, di sini ada Nadia, nama perumahannya Perumahan Indah Sari, harga perum 150 juta, DP 100 juta, alamat Wonosobo, angsuran bulanan 460. 4.166, terus tanggal lunas yaitu tanggal sekarang. Begitu teman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.